Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS, di mana ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu, bahwa ada informasi yang harus diketahui oleh Bapak Ibu PNS. Soal benar atau tidaknya, tentu itu adalah soal kemudian. Informasi penting ini dimuat oleh media nasional, yaitu jpn.com, pada Sabtu 6 Juli 2024, dengan judul TPP PNS bakal dipotong untuk bayar gaji P3K paruh waktu. Nah, ini masih tanda tanya Bapak Ibu ya. Belum ada keputusan bahwa hal demikian nantinya yang akan jadi realita. Nah, mengenai TPP PNS bakal dipotong untuk pembayaran gaji P3K per waktu, ini terungkap di DPR Bapak Ibu. Tentunya ini sudah sempat muncul, maka jelasnya ini dimuat dalam satu uh, informasi ya. Nah, mari Bapak Ibu kita ikuti informasi berikut sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpn.com, TPP PNS bakal dipotong untuk membayar gaji P3K paruh waktu. Informasi tersebut mencuat saat rapat dengar pendapat umum atau saat rapat RDPU sejumlah forum guru prioritas 1 P1 dengan Komisi 10 DPR RI pada 4 Juli 2024. Hal itu bermula saat Dewan Pembina Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia FGHN LPSI Hetty Kustrianingsih mengungkapkan bagaimana galaunya peserta Prioritas 1 atau P1 menghadapi seleksi P3K 2024. Secara logika, para honorer P1 ini itu sudah mengikuti ujian sebelumnya dan dinyatakan lulus passing grade. Tetapi masih dipertanyakan bagaimana nasibnya 2024 tahun ini. Jadi sampai saat ini, regulasi pengadaan P3K 2024 belum juga terbit, sebagaimana yang sedang ditunggu oleh jutaan honorer, yaitu peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN. Nah, itu masih kita tunggu Bapak Ibu. Semoga di waktu cepat, ya di waktu dekat, hal tersebut segera terbit. Jadi sampai saat ini regulasi pengadaan P3K 2024 ini belum terbit. Begitu juga rancangan peraturan pemerintah atau RPP Manajemen Aparatur Sipil Negara belum ditetapkan sebagai peraturan pemerintah. Tahun lalu saat seleksi P3K 2023, jauh-jauh hari kami sudah dapat bocoran bahwa guru P1 diprioritaskan. Nah, tahun ini tidak ada tanda-tandanya, kata Hetty Kustrianingsih. Guru P1 makin risau karena bocoran yang didapat malah pemerintah akan mengutamakan honorer dan non-aparatur sipil negara masuk database Badan Kepegawaian Negara atau yang telah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sementara kata Hetty, banyak P1 yang tidak masuk penataan BKN dan hanya terdata di Dapodik. Nah, terkait dengan para honorer yang masuk Dapodik, informasi yang sangat menggembirakan sebelum ini disampaikan oleh Dirjen GTK Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Ibu Nunut Suryani bahwa kalaupun para honorer guru dan tendik sebagian tidak masuk dalam database BKN, maka Dapodik bisa dipakai. Karena Dapodik juga adalah merupakan database untuk
tenaga pendidik dan kependidikan, dalam arti para guru dan pegawai di sekolah, Bapak Ibu. Kalau hanya prioritas non-ASN yang masuk penataan BKN, nasib P1 bagaimana? Sudah banyak kawan kami yang kena PHK, padahal mereka telah bekerja belasan tahun. Seru Heti di hadapan pimpinan dan anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kondisi makin ruyam. Tambah Heti ketika muncul informasi akan ada pemotongan TPP PNS sebesar 70% demi membayar gaji P3K per waktu karena memenuhi ketentuan penyelesaian honorer hingga Desember 2024. Tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN merupakan penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai di luar gaji atau upah, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, dan tunjangan fungsional umum berdasarkan kelompok jabatan, penilaian kinerja, dan kedisiplinan. Jadi TPP diberikan setiap bulan sebanyak 12 kali selama 1 tahun, Bapak Ibu ya. Karena memang 1 tahun itu ada 12 bulan. Ditambah dengan TPP untuk gaji ke-13 dan tunjangan hari raya yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh pemerintah. Jadi ke depan ada daerah yang TPP PNS-nya dipotong sampai 70% untuk bayar gaji P3K paruh waktu. Informasi ini kami dapat dari sumber dipercaya, makanya P3K khawatir jangan-jangan kena potongan juga, tuturnya. Semoga saja tidak, Bapak Ibu ya. Biasanya juga yang namanya isu maka ada yang mengembirakan dan ada yang mengkhawatirkan. Seperti potongan TPP ini, tentu itu adalah suatu hal yang tidak diinginkan pada dasarnya. Semoga saja tidak terjadi demikian. Karena dalam regulasi ya belum dibahas mengenai bagaimana itu P3K paruh waktu. Bu Heti menambahkan bahwa P3K sampai saat ini belum menerima tunjangan sebagaimana yang tertera di regulasi PP Manajemen P3K dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Beliau berharap jika pemerintah ingin menyelamatkan honorer yang ada di database Badan Kepegawaian Negara atau BKN, jangan mengorbankan aparatur sipil negara. Demikian informasinya. Semoga kegalauan para PNS dan P3K ini mendengar bahwa TPP PNS dipotong, demikian dengan untuk P3K, semoga saja itu tidak menjadi satu kesimpulan terakhir. Ini hanya isu dan itu belum bisa kita pastikan ya atau tidak. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.